Selamat malam, kita bertemu lagi di pertemuan 2 analisa dan desain berorientasi objek. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang komponen-komponen kontrol pada NetBeans. Kita langsung mulai aja. Mula-mula seperti biasa kita buat project baru dengan file new project, pilih Java application, kemudian berikan namanya misalkan CTH-GUI, G-nya huruf besar. Kemudian create main class-nya, hilangin centangnya, di finish, ditunggu. Kemudian klik kanan di sini, CTH-GUI, new, JFrame form. Ketikkan misalkan sesuai sini, FRM entry data, project CTH-GUI. X-nya boleh kosong, boleh pakai yang CTH-GUI. Di sini kita pakai aja CTH-GUI, jangan sampai kosong. Kemudian finish. Kemudian di sini kita ubah parameternya seperti ini. Yang di sini kita ubah menjadi entry nilai mahasiswa. Entry nilai mahasiswa, kayak gitu. Sekarang titelnya entry nilai mahasiswa. Ketika dijalankan nanti akan ada tulisan entry nilai mahasiswa di atasnya. Kemudian sekarang kita ubah lagi apa sekarang? Tambahkan 8 buah label FRM entry data. Kita tambahkan dulu label, cari di sini label 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 8. Sekarang ubah teks dari setiap label. Misalkan yang ini jadi name, yang bawahnya jadi nama dan seterusnya. Oke, sudah diubah semua. Biarkan namanya jadi J-label 1 sampai dengan 8 aja. Biarin aja, nggak usah diubah. Karena biasanya label ini nggak ada perubahan nilai. Ya, hanya read only biasanya. Kemudian kita tambahkan sekarang adalah text field di sebelah name dan nama. Kemudian kita ubah parameternya, yang ininya horizontal size-nya 91, teksnya dikosongkan, dan kita berikan name-nya txt name di sebelah ini, di name. Ya, ini teksnya dikosongkan, kemudian horizontal size-nya kita atur jadi 91. Mana itu horizontal size-nya? Ini 91. Jadi dia bisa panjang. Kemudian di code-nya kita ubah menjadi variable name-nya txt name. Kayak itu. Jadi nanti berubah dia txt name-nya kayak gini. txt name. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk yang teksnya ini, JText field 2. Bukan 1 ya, tapi 136. Horizontal size-nya jadi 136, teksnya jadi kosong, txt nama, yang ininya jadi teksnya jadi kosong, horizontal size-nya jadi 136 begitu. Jadi dia agak panjang. Kemudian kita sudah selesai yang ini JText field. Jangan lupa disimpan ya dengan file save all. Jaga-jaga komputer kalian nge-hang dan sebagainya. Kemudian kita sekarang tambahkan combo box ke form entry data yang ini dan atur posisinya di sebelah kanan mata kuliah. Name-nya CMB matkul. Combo box
namanya JMB matkul. Kemudian apa sekarang? Kita model cari yang namanya model di properties, item 1, item 2 sampai 4 ini. Kita klik, kemudian kita ketikkan misalkan analisa apa, kemudian enter dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu rekaman, saya copy paste aja kayak gitu, kemudian di OK. Jadi nanti pilihannya munculnya kayak gini, analisa sampai dengan yang tadi. Lanjut. Sekarang kita ke sini, horizontal size-nya diubah jadi 250 biar makin panjang. 250. Stop. Nah, makin panjang. Kemudian kita lanjut ke kelompok. Tapi sebelumnya semua kelompok kita butuh namanya button group. Button group cari di sini. Button group. Mana dia ya, ini button group, tambahkan ke sini, lepaskan. Dia nggak muncul apa-apa, munculnya di sini nanti, biarin aja. Kemudian button group ini klik di sini dulu. Kemudian kita ubah di code variable name menjadi button group menjadi grp kelompok. grp kelompok. Nah, gitu. Lanjut. Sekarang kita tambahkan 3 buah radio button. 1 2 3. Ya, ini namanya TI4A ya. Diseleksi dulu tapi ketiga-tiganya. Ubah button groupnya menjadi itu. Diseleksi dulu ya, kayak gini. Klik tahan, lepaskan. Kemudian kita ubah button group menjadi grp kelompok kayak gitu. Dia ada garis-garis kayak gini nanti. Kemudian ubah parameternya. Yang satunya RD TI4A, TI4A, ABC gitu. Saya ubah yang satu aja dulu. Yang ini dulu menjadi RD TI4A. RD TI4A. T-nya doang yang besar, yang lainnya kecil. Teksnya kemudian adalah TI4A. Kemudian mnemoniknya di A. Dia ada kayak garis bawah begitu. Sekarang saya lanjutkan yang untuk sebelah-sebelahnya. Oke, sudah berubah RD TI4B, TI4B dengan mnemoniknya B. RD TI4J dengan mnemoniknya J dan teksnya TI4J. Kita lanjut sekarang. Kita tambahkan spinner. Spinner ini biar bisa diatur angkanya 0 sampai dengan 100 misalnya, dan bisa menggunakan panah untuk memperbesar atau memperkecil angka yang ada. 1 2 3 4. Nah, kan gitu. Yang ininya perbesar untuk buttonnya nanti. Gitu. Kemudian kita ubah namanya SPN absen, tugas, UTS, dan UAS. SPN absen. Oke, itu udah kita ubah SPN tugas, SPN UTS, SPN UAS. U-nya yang besar. Kemudian kita lanjut lagi. Atur modelnya dari SPN absen yang gini jadi number nanti kayak gini. Kemudian ulangi untuk yang lainnya. Model, kita cari model ini jadi number 0 sampai dengan 100. Kemudian di OK kayak gini. Lakukan untuk 3 lainnya. Sekarang kita tambahkan button. Beri namanya BTN tampil data. BTN tampil. Oh, BTN tampil doang.
biar banyak panjang ya. btn tampil, kemudian teksnya menjadi tampil data, mnemoniknya di T, biar kita tekan T, dia tekan ini. Nah, itu. Oke, itu dulu. Jangan lupa disimpan ya, file save all. Sekarang tambahkan form baru, new JFrame form lagi, FRM tampil data. Ini CTH GUI aja di finish. Kemudian kita lakukan apa? Titelnya itu penampil data, default close operation menjadi dispose. Jadinya nanti kalau di close itu dia langsung dibersihkan dari memori. Titelnya oke. Titelnya apa tadi? Penampil data. Lanjut, 2 label aja. Yang satunya berikan password untuk menampilkan data. Password untuk menampilkan data. Yang bawahnya dikosongkan dan kasih namanya LBL data, karena nanti berubah nilainya. LBL data dengan teksnya dikosongkan. Begitu dia menghilang nanti ya. Lalu ubah vertical size dari yang tadi, dari LBL data menjadi 214. Vertical size kita cari 214 agar dia memanjang ke bawah. Nanti horizontal raisable itu agar dia bisa menyesuaikan horizontalnya sendiri, ukuran horizontalnya. Lanjut, tambahkan password field. Cari password field di sini. Nah, ini tambahkan di sebelah yang ini. Kemudian ubah teksnya menjadi kosong. Dan horizontal size-nya menjadi 92 agar dia nanti cukup besar untuk ditekan. 92 txt password kayak gitu. Kemudian sekarang adalah tambahkan button bernama btn submit, teksnya submit, mnemoniknya S. Button apa tadi? btn submit dengan propertiesnya adalah mnemonik S dan teksnya submit. Nah, gitu. Kemudian sekarang kita ke from entry data, kemudian kita ke halaman source, cari yang FRM entry data, gunakan ALT sama roda ya, sama roda 5 untuk memperbesar ininya, codingnya. Tambahkan teks set location relative, set location relative to this. Ini agar dia ditampilkan di tengah layar pas dijalankan. This-nya huruf kecil ya, T-nya ya. Nah, agar gitu. Kalau dia benar, dia nggak ada garis-garis merah error. Kemudian setelah itu kita ke button submit ini. Udah tadi ya? Oh ya, ini udah tadi. Kita lanjut. FRM entry data, desain. Kita klik ganda. Desain dulu. Klik ganda tampil data. Untuk 2, nanti dia muncul kayak ini. Cari yang namanya btn tampil action performance. Ini biarin, nggak usah diubah, itu dari sononya. Kemudian kita tambahkan coding kayak ini, string buka kurung siku gini, data kirim. Ini array ya, data kirim itu nama arraynya, tipe arraynya string, new string 8 elemen titik koma
Untuk mempersingkat waktu, saya copy paste aja yang ini. Nah gitu, ini biarin error dulu, nggak apa-apa. Ini kayak kemarin lah, get text itu untuk dapatkan teks. 0 itu indeksnya, data kirim 0, data kirim 1. Jika dipilih RTI 4A nya, maka data kirimnya berarti RTI 4A, dan seterusnya. Kayak memang get selected, maksudnya yang dipilih, misalkan analisa dan saya berdasarkan objek. Get value to string ini juga sama. SPN absen, berapa sih nilainya, itu diubah jadi string. Kalau hanya nomor, itu dia nanti bisa di error, jadi harus dikonversi dulu jadi string agar sesuai dengan ini. Kemudian new FRM tampil data kirim set visible true, maksudnya nanti akan ditampilkan form tampil data dengan parameternya ini yang dikirim, data kirim. Kemudian dia menjadi tampil, dari sebelumnya nggak tampil. Ini masih error karena di coding FRM tampil datanya juga masih kosong. Jadi kita sekarang adalah balik ke FRM tampil data. Kemudian kita klik source. Kemudian kita ubah beberapa codingnya. Yang gini-gini, yang saya kotakin merah. Itu kita import Java util. Itu untuk agar dia nanti bisa menggunakan library dari Java-nya. Kemudian apalagi ininya string info, kita deklarasi dulu variabelnya string info. Kemudian yang ininya juga diubah, FRM tampil data, dia butuh parameter 1, jadinya string data yang dikirim tadi, kayak gitu. Nanti errornya hilang. Nah kayak gini. Kemudian kita isikan isi-isinya, biar nggak lama-lama, kita copy paste aja ya. Set latihan, oke. Nah kayak gitu. Ini juga biar tengah-tengah, HTML body-nya, name datanya nanti kayak gini. Ini kalau diingat-ingat di web, dia pakai coding HTML ya, sama kayak di web. Name apa sih, data nolnya nilainya, dan seterusnya. Jadinya nanti ditampilkan kayak gitu. Kemudian kita lanjut, kode mainnya kita ini ubah jadi 0. Jadinya mula-mula dia kosong. Mula-mula dia kosong. Ini konstruktor, sama namanya kelasnya, sama nama itunya. Mula-mula ketika dijalankan dia kosong. Maksudnya ketika dijalankan pertama kali dia kosong, sampai dia menunggu tombol tampil di form entry data, diklik di 0 aja karena dia butuh satu parameter. Kemudian sekarang kita klik submitnya, cari button submit, action performed. Kemudian ketikkan codingnya kayak gitu. Biar nggak lama-lama, kita copy paste aja ya. Jika arrays equal, yang mana array? Kita cari dulu array. Nah, arrays equal txt password, get password, rahasia to char array. Maksudnya ini rahasia sama nggak dengan yang arrays? Kalau sama, maka dia LBL datanya di set teksnya dengan infonya tadi yang name, nama, segala macam, nanti muncul di bawahnya. Kalau enggak, maka muncul teksnya password salah. Array itu ini ya, arrays equal txt password, get password. Txt passwordnya sama enggak dengan rahasia nilainya? Kalau sama, maka yang tampilkan tadi info-infonya. Kalau enggak, maka tampilnya password salah. Setelah itu kita sekarang menjalankan project, tapi sebelumnya kita simpan dulu file save all. Nah kayak gitu. Kemudian kita jalankan dengan kayak biasalah, run project, atau yang ini run project. Kita pilih dulu yang pertama kali, entry dulu atau tampil dulu, entry ya, maka di OK. Kita coba jalankan, misalkan